Wicked bitch. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, peluang dan dampak terhadap sektor pertanian. Tetapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Exvan Wahyu Prakoso, NPM 1914131028 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video ini merupakan tugas pengganti UAS mata kuliah Pengantar Ilmu Pertanian dengan dosen pengampu Dr. Maya Riyantini, SPE MSI. Saya menjelaskan lebih detail lagi tentang COVID-19, peluang dan dampaknya pada sektor pertanian. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih COVID-19 itu. COVID-19 merupakan penyakit yang menular dan termasuk jenis dari coronavirus yang ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019. Di mana COVID-19 pada akhir-akhir ini dari bulan Januari sampai bulan Juni sekarang menjadi wabah di berbagai negara dunia. Jadinya kasus COVID-19 di berbagai dunia tentu juga menjadi imbas bagi negara kita, negara Indonesia, di mana di Indonesia itu sendiri mencapai 37.420 kasus COVID dan 21.553 pasien, 2.091 orang meninggal dunia, dan 13.779 sembuh. Dengan kasus COVID-19 yang mencapai 37.420 kasus, tentu saja Indonesia ditetapkan sebagai negara ke-31 dengan kasus COVID terbanyak di dunia. Ini memberikan dampak besar bagi negara Indonesia, tentunya pada sektor pariwisata, penerbangan, pendidikan, bahkan pertanian. Yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris yang dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Nah, tentu saja adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada sektor pertanian. Pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, apabila sektor pertanian di Indonesia menurun akibat COVID-19, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun akan semakin menurun. Nah, apa saja sih dampak-dampak COVID-19 pada sektor pertanian? Yang pertama, yaitu harga komoditas pertanian yang tidak stabil. Dengan adanya COVID-19 di Indonesia, tentu saja ini menyebabkan penurunan pada produktivitas pertanian. Tidak hanya itu, pada saat kondisi seperti ini, banyak sekali konsumen-konsumen yang lebih selektif dalam memilih bahan makanan, terutama sayur-sayuran, untuk dikonsumsi agar menjaga kesehatan mereka. Lalu ini sangat memberikan dampak bagi para petani, pedagang, bahkan konsumen, dikarenakan harga komoditas pertanian yang tidak stabil, bisa naik dan bisa juga turun. Dilansir dari Antara News, harga getah karet di Ogan Komering Ulu anjlok di tengah wabah COVID-19. Diketahui bahwa sebelum pandemi berlangsung, warga yang bekerja atau memiliki kebun getah karet, harga getah karet mencapai kurang lebih 7.000 per kilogram. Namun, setelah adanya pandemi ini, harga anjlok menjadi kurang lebih 4.500 per kilogram. Tentu saja, penurunan harga ini menyebabkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat semakin menurun. Dampak COVID-19 yang kedua pada sektor pertanian adalah kegiatan ekspor dan impor yang tidak stabil. Semenjak COVID-19 berlangsung di Indonesia, menyebabkan kegiatan ekspor dan impor menjadi tidak stabil. Dikarenakan ditutupnya akses penerbangan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dilansir dari Tribun Bali, dampak COVID-19, ekspor manggis dari Bali ke Tiongkok menjadi turun ribuan ton. Penurunan ekspor manggis disebabkan oleh adanya penutupan penerbangan oleh pemerintah Indonesia ke negara tirai bambu. Tentu saja, penurunan ekspor manggis ke Tiongkok menyebabkan atau memberikan dampak bagi para petani manggis di Bali, karena mereka mengalami penurunan pendapatan secara ekonomi. Kemudian, dilansir dari katada.co.id, antara virus corona dan ketergantungan impor bawang putih di Tiongkok. Harga bawang putih merangkak naik sejak merebaknya virus corona di Tiongkok.
Saat ini, harga bawang putih di pasaran mencapai 100% lebih tinggi dibandingkan pada kondisi normal. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Panen Strategis PIHPS Nasional, harga bawang putih di DKI Jakarta menjadi Rp62.000 per kilogram, sedangkan normalnya adalah Rp30.000 per kilogram. Adapun dampak ketiga pada sektor pertanian yaitu tenaga kerja pertanian. Seperti yang kita ketahui, petani adalah populasi yang relatif lebih tua, di mana rata-rata yang bekerja sebagai petani memiliki usia kurang lebih 50 tahun sampai 60 tahun, bahkan di atas 60 tahun. Nah, dampaknya apabila COVID-19 tidak dapat terbendung dan menembus para petani tersebut, maka yang terjadi akan mengurangi jumlah tenaga kerja di bidang pertanian, serta akan mengurangi jumlah produksi pangan. Karena yang kita ketahui bahwa usia yang rentan terkena COVID-19 adalah usia 60 tahun dan di atas 60 tahun. Selain memberikan dampak bagi negara Indonesia tentunya di sektor pertanian, ternyata COVID-19 juga memberikan peluang besar bagi pelaku sektor pertanian. Digitalisasi pada sektor pertanian juga menjadi peluang yang sangat besar, baik dari proses on-farm hingga ke pemasaran. Saat ini, Kementan sedang melakukan kerjasama dengan beberapa marketplace seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Lazada, dan toko online lainnya yang dibuat secara langsung oleh petani milenial. Tentu saja, ini merupakan momen yang sangat pas bagi petani milenial untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas berbasis IT dalam pengembangan startup di bidang pertanian. Selain itu, ada beberapa kegiatan pertanian yang dapat berpeluang di tengah COVID-19 ini dan bisa kita lakukan ataupun dilakukan oleh para pelaku sektor pertanian. Yang pertama, yaitu membudidayakan tanaman hidroponik. Hidroponik ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi para pelaku sektor pertanian untuk mendapatkan penghasilan dan dapat berproduksi secara normal tanpa harus meninggalkan anjuran dari pemerintah, yaitu physical distancing. Seperti yang kita ketahui, hidroponik adalah sistem bercocok tanam dengan menggunakan media air sebagai nutrisi tanpa menggunakan media tanah. Tentu saja, hidroponik ini dapat dilakukan ataupun dikerjakan di sekitaran lahan rumah sendiri. Di tengah corona seperti ini, pasti banyak sekali orang-orang yang mencari sayuran ataupun tanaman segar, sehat, dan bebas dari pestisida karena terjamin kesehatannya. Kemudian yang kedua yaitu membudidayakan tanaman herbal. Pernah nggak sih kita berpikir di tengah-tengah COVID seperti ini, banyak sekali orang-orang yang mencari tanaman herbal sebagai bahan makanan ataupun kombinasi dari bahan makanan. Bahkan banyak sekali produsen makanan dan minuman yang mencari bahan-bahan herbal untuk menjadi campuran bahan makanan dan minuman. Seperti yang kita ketahui, bahan-bahan herbal adalah salah satu jenis tanaman rempah-rempah yang memiliki banyak khasiat, yaitu sebagai penangkal penyakit tentunya. Selain itu, dapat menjaga stamina tubuh dan menjaga serta meningkatkan imunitas dalam tubuh. Nah, momen seperti ini tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pelaku sektor pertanian yang ingin mencari alternatif bagaimana untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan dapat berproduksi secara normal. Demikianlah video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan buat teman-teman, tetap stay at home, stay safe, stay healthy, and keep protecting ourselves. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. See you!